Pemirsa, semakin berkembangnya industri asuransi syariah di Indonesia tentunya memerlukan adanya pengelolaan resiko. Nah, bagaimanakah letak manajemen resiko dalam Islam? Bersama saya Chandra Dewi, Anda menyaksikan Cerdas 5 Menit. Dan di studio Metro Manulife saya telah ditemani oleh Bapak Ardi Lufti Siregar, Chief of Syariah Business dari Manulife Indonesia. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ardi. Waalaikumsalam, pagi. Mbak, apa kabar? Baik Pak, langsung saja ini salah satu dampak dari miskonsepsi yang diasosiasikan dengan asuransi, yaitu Pak, bahwa setiap upaya atau strategi manajemen risiko untuk melindungi aset, harta, ataupun jiwa ini dianggap bertentangan dengan takdir, dengan kehendak Tuhan. Bagaimana pandangan Pak Ardi? Ya, namanya juga miskonsepsi ya. Jadi saya perlu luruskan dulu bahwa dalam konsep Islam itu juga disebutkan dalam Al-Quran sebenarnya. Jadi kita boleh pasrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi ketika kita sudah melakukan semua yang kita bisa. Jadi pasrah boleh saja, at the end of the day diserahkan kepada Allah, tapi kita juga harus menggunakan seluruh resources yang ada, yang kita miliki untuk melakukan yang sebaik kita bisa. Itu konsep risk management dalam konsep Islam. Nah, sebetulnya manajemen resiko itu sendiri seperti apa Pak kalau di asuransi syariah? Ya, ini sebenarnya kalau dari konsep atau basicnya, definisinya itu adalah metodologi untuk mengukur, mengidentifikasi, dan memantau serta memitigasi resiko. Jadi resiko dalam setiap kehidupan kan ada resiko tuh. Misalnya Mbak Chandra datang dari rumah ke sini itu ada resiko. Resiko A, B, C, dan E, dan lain-lain. Dalam organisasi juga, khususnya bisnis dan syariah bisnis juga harus diukur dan identifikasi resiko itu. Jadi ini merupakan prosedur dan metodologi untuk supaya bisnis ini bertumbuh. Nah, pastinya ada jenis-jenis resiko di asuransi syariah dong kalau begitu Pak ya. Seperti apa saja? Nah, sebelum saya bahas itu, saya harus beritahukan dulu bahwa tidak ada kegiatan bisnis yang tanpa resiko. Jadi pasti ada, sekecil apapun resiko itu selalu ada. Maka kemudian ada yang disebut sebagai risk management framework. Bagaimana, apakah resiko ini kita mau terima di bisnis atau tidak. Nah, resiko-resiko apa yang kita mau terima atau tidak itu tergantung dari manajemen. Nah, macam-macam resiko itu ada macam-macam ya. Ada strategi, resiko strategi. Misalnya kalau kita mau main di bisnis syariah, kira-kira strategi apa yang akan kita gunakan untuk memastikan produk syariah kita dari market. Kalau itu gagal, risiko strategi, risiko operasional, risiko pengelolaan aset dan likuidasi, risiko kepengurusan, tata kelola, risiko asuransi, banyak sekali risikonya. Nah, itu yang hal-hal seperti itu sebagai manajemen itu harus didiskusikan, dianalisa di dalam organisasi. Oke, tapi kiranya cara mengelola resiko di asuransi syariah secara efektif itu seperti apa Pak? Ya, banyak sekali. Selain bahwa kita punya risk management framework, kita harus memastikan risiko ini kan sebenarnya risk management ini adalah budaya nih. Ini nggak hanya dilihat sebagai prosedur dan metodologi, ini budaya. Artinya apa? Ketika kita melakukan suatu bisnis, kita tahu dampaknya apa, dampak bisnisnya apa, dampak non bisnisnya apa, dampak teknikalnya apa. Nah, maka perlu ada yang namanya risk management framework di dalam organisasi. Ada yang perlu yang namanya risk champion di dalam organisasi. Ada yang namanya risk agent dalam organisasi. Dan ini adalah metodologi yang harus continue untuk memastikan bisnis atau khususnya syariah, ini syariah bisnis ini berjalan dengan baik. Oke, tujuannya sebetulnya kemana ini Pak? Apakah untuk melindungi nasabah atau memang semata-mata bisnis atau bagaimana? Tentu saja. Yang pertama memang harus melindungi nasabah. Melindungi nasabah supaya nasabah bisa nyaman berinvestasi, membeli produk-produk syariah. Yang kedua tentunya dalam jangka yang lebih panjang juga melindungi organisasi, ya, supaya bisa terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada customer. Secara keseluruhan Pak, sebetulnya masyarakat barangkali masih bingung antara asuransi syariah dan juga asuransi konvensional. Ini perbedaan manajemen resikonya seperti apa? Barangkali bisa dijelaskan. Sederhana aja ya, saya tidak buat susah-susah ya, supaya cerdas 5 menit nih. Yang pertama adalah kalau resiko konvensional, resikonya itu ditransfer. Artinya ditransfer kepada perusahaan. Ada satu pihak yang menanggung keseluruhan resiko. Sementara kalau risiko syariah itu disebut sebagai risk sharing. Risikonya ditanggung bersama. Dan itu merupakan konsep Islam. Kenapa? Konsep dasar dari syariah adalah ta'awun atau tolong menolong. Sehingga ketika tolong menolong itu jika ada risiko dengan Mbak Chandra, yang Mbak Chandra sudah menjadi peserta syariah, saya juga menjadi peserta syariah, jika ada sesuatu itu kita tanggung bareng-bareng. Itu konsep dari syariah. Oke, baiklah Pak Ardi, terima kasih banyak atas kehadiran informasinya ya Pak ya. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh